Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Miladia Mumtazah, NPM 193 dari kelas Agroteknologi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, pertanian organik dan anorganik. Yang kedua, perbedaan predator, parasit, dan parasitoid. Dan yang ketiga, segitiga penyakit. Yang pertama yaitu pertanian organik dan non-organik atau anorganik. Pertanian organik merupakan sebuah sistem budidaya yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis sedikit pun, mulai dari pemilihan benih hingga panen. Pertanian organik ini memiliki prinsip, di antaranya yaitu prinsip kesehatan, keadilan, perlindungan, dan ekologi. Prinsip kesehatan yang dimaksud dalam pertanian organik yaitu harus memperhatikan kelestarian dan meningkatkan kesehatan manusia, tanaman, hewan, tanah, dan bumi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak pernah terpisahkan. Dalam prinsip keadilan, yang dimaksud yaitu pertanian organik harus memperhatikan keadilan, baik itu antar manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya di lingkungan. Pertanian anorganik. Pertanian anorganik yaitu sebuah sistem budidaya yang sebagian perawatannya masih mengandalkan bahan-bahan kimia, baik mulai dari pemilihan benih hingga panen. Perbedaan antara pertanian organik dan anorganik. Yang pertama yaitu persiapan benih. Benih yang digunakan pada pertanian organik yaitu berasal dari tanaman alami, sedangkan pertanian anorganik benih biasanya berasal dari hasil rekayasa genetika atau persilangan. Yang kedua yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah pada pertanian organik seminimal mungkin dengan membiarkan organisme pada tanah tetap hidup sehingga dapat meminimalkan resiko kerusakan tanah. Sedangkan pertanian anorganik sebagian besar pengolahan menggunakan traktor sehingga tanah menjadi padat dan akhirnya organisme mati. Yang ketiga, persemaian dan persiapan bibit. Persemaian dan persiapan bibit pada pertanian organik dilakukan secara alami tanpa bahan kimia sedikit pun. Sedangkan pada pertanian anorganik masih menggunakan bahan kimia. Yang keempat yaitu penanaman. Dalam penanaman pada pertanian organik ada beberapa macam jenis tanaman. Jadi dalam penanaman pertanian organik pada satu lahan terdapat berbagai macam tanaman. Sedangkan pada pertanian anorganik biasanya hanya menggunakan satu tanaman. Pengairan pada pertanian organik menggunakan air bersih yang terbebas dari bahan kimia. Sedangkan pada pertanian anorganik menggunakan air dari mana saja dan biasanya air sudah dicampur dengan bahan kimia atau pestisida untuk menjaga tanaman agar tetap sehat dan cepat tumbuh. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan yang dilakukan pada pertanian organik biasanya menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang. Sedangkan pertanian anorganik biasanya menggunakan pupuk kimia, semisal urea, ZA, Ponska, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama secara organik yaitu biasanya menggunakan musuh alami atau menggunakan cara manual,
Sedangkan pertanian anorganik biasa menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya. Yang terakhir yaitu hasil panen produksi. Hasil panen yang diproduksi pada pertanian organik lebih bersih dan sehat untuk dikonsumsi, sedangkan hasil panen produksi pada pertanian anorganik kurang baik untuk dikonsumsi dan kemungkinan telah tercemar oleh zat kimia. Penjelasan kedua mengenai perbedaan predator, parasit, dan parasitoid. Yang pertama yaitu predator. Predator adalah organisme, dalam hal ini yaitu serangga, yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa binatang lainnya. Dalam kata lain, serangga yang memperoleh makanannya dengan memangsa serangga lain. Sedangkan parasit yaitu mikroorganisme yang hidup pada inang dan mendapatkan makanannya dengan cara merugikan inangnya. Inangnya di sini biasanya adalah OPT. Selain itu, mikroorganisme ini dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap OPT. Lebih parahnya, parasit dapat menyebabkan kematian pada inangnya. Sedangkan parasitoid yaitu serangga yang hidup sebagai parasit di dalam atau pada tubuh serangga lain, atau biasa disebut dengan serangga inang, dan membunuhnya secara perlahan-lahan. Parasitoid berguna karena membunuh serangga hama. Parasitoid yang aktif adalah stadia larva, sedangkan imago hidup bebas bukan sebagai parasit dan hidupnya bergantung pada nektar, embun madu, air, dan lain sebagainya. Penjelasan ketiga yaitu mengenai segitiga penyakit. Segitiga penyakit merupakan konsep pemahaman terhadap penyebab penyakit tanaman yang diperlukan oleh 3 faktor. Yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu inang. Hal ini adalah tanaman, patogen yaitu penyebab penyakit, dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut saling terikat dan berinteraksi dalam menyebabkan suatu penyakit. Jika salah satu faktor tersebut tidak ada, maka penyakit tidak bisa muncul. Semisal tanaman jagung mempunyai ketahanan penyakit bulai, ditanam di daerah endemis bulai dengan kondisi lingkungan yang ideal untuk tumbuh berkembangnya bulai. Ketika faktor patogen dan lingkungan mendukung pertumbuhan bulai, ternyata faktor lainnya yaitu inang tahan terhadap bulai, maka hasil tanaman jagung akan tahan dan tidak terserang penyakit. Jadi, dengan menggunakan varietas tahan, ternyata mampu memutuskan rantai segitiga penyakit. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.